Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni, NIM 20024129 kelas PJKR 1B Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk membuat video pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Nurjana. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia serta aturan yang tertuang dalam EYD, yaitu penulisan huruf dan tanda baca. Langsung saja kita ke indikator, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, pemakaian huruf dan tanda baca dalam EYD. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional terdiri dari 4 macam. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas. 3. Alat pemersatu suku bangsa. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Ada 4 macam juga. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat atau yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Setelah itu, ada faktor pemuncul ragam bahasa. Berdasarkan kajian sosiolinguistik, ada 4 macam. Yang pertama, waktu, tempat, sosiokultural, dan situasi. Berdasarkan fungsi, ada 3, yaitu ragam ringkas dan ragam lengkap, ragam lisan dan ragam tulisan. Yang ketiga, ada ragam baku dan ragam non-baku. Apa itu EYD? EYD itu adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Kemudian, ruang lingkup EYD, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, penulisan tanda baca. Penggunaan huruf dan penulisan huruf dalam EYD. Yang pertama ada penggunaan huruf, terdiri dari abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, pemenggalan, dan nama diri. Penggunaan huruf kita masuk ke abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri 26 huruf dari A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari huruf A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan I, AU, dan OI. Misalnya pandai, saudara, dan amboy. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, misalnya khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Yang ke-6, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya main, saat. Yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan, misalnya bapak,
barang sulit. Yang ketiga, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya, mandi, sombong, swasta. Yang keempat, jika di tengah kata ada tiga buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan antar huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen, ultra, bangkrut. 2. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya, makanan, merasakan, membantu. Yang ketiga, jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan satu di antaranya unsur-unsur itu, dan dua pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah satu A, satu B, satu C, dan satu D. Misalnya, fotografi, kilometer, dan pasca. Terus yang terakhir adalah nama ganti, nama diri. Nama diri misalnya seperti nama saya, Doni, yang diawali. Terus yang kedua ada penggunaan huruf, yang mana pada penggunaan huruf ini ada dua macam, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, saya membaca buku. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kenapa kita pulang? Yang kedua, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah bahasa dan kesusastraan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan. Tanda baca. Tanda baca adalah sebuah simbol yang digunakan untuk membuat formasi pada kalimat menjadi lebih beraturan dan juga memberikan suatu tekanan atau intonasi pada kalimat. Macam-macam tanda baca seperti yang kalian lihat pada slide atau videonya: tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, dan seterusnya. Kemudian tanda titik. Secara umum kita mengetahui bahwa fungsi tanda baca ini adalah sebagai penutup dari sebuah kalimat, terutama untuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan dan kalimat berita. Selain itu, tanda baca ini juga digunakan pada penulisan gelar, singkatan, sejumlah angka tertentu. Contoh, seperti pada videonya kita lihat penggunaan tanda baca. Mereka duduk di sana. Kondisi kebahasaan di Indonesia 00:20 jam 20 menit, 30 detik. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008. Peta bahasa di negara. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Tanda koma. Tanda baca ini berfungsi untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat, sama seperti tanda titik. Koma juga biasa difungsikan untuk penulisan gelar, singkatan, dan juga angka-angka tertentu. Contoh penggunaan tanda koma. Pada videonya kita lihat bersama-sama. Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Karena hati baik, dia mempunyai banyak teman. Mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Tanda titik koma. Tanda baca ini berfungsi sebagai pemisah dari dua perincian dalam suatu kalimat. Tanda baca ini juga bisa dipakai sebagai pengganti kata dan.
Contoh penggunaan tanda titik dua. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia. Ibu membeli buku, pensil dan tinta, baju, celana dan kaos, pisang, apel dan jeruk. Tanda titik dua. Tanda baca ini merupakan tanda baca yang fungsinya adalah sebagai penutup suatu kalimat yang selanjutnya akan diikuti oleh sejumlah perincian dari kalimat tersebut. Contoh penggunaan tanda titik dua. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja dan lemari. Ketua Ahmad Tanda Wijaya. baca kurung Ibu, adalah salah satu tanda baca yang digunakan secara berpasangan dan terdiri atas kurung buka dan tanda kurung hubung. tutup. Tanda baca yang satu ini umumnya digunakan untuk mengapit angka atau huruf beberapa yang unsur dan tertentu memisahkan dalam atau kata menyisipkan dan kalimat, satu teks seperti dengan menghubungkan teks kata lain. ulang dan sebagai penghubung kalimat. Contoh dengan penggunaan menggunakan tanda kalimat kurung. yang terpaksa Dia memperpanjang dipindahkan surat ke izin baris selanjutnya. mengemudi atau SIM Contoh dan penggunaan lain-lain. tanda hubung. Di Selanjutnya, samping cara tanda lama, kurung siku. diterapkan juga cara Tanda baru. kurung siku ini biasanya digunakan untuk mengapit kata, dan huruf, lain-lain. atau kelompok kata untuk tambahan Tanda pisah merupakan atau tanda koreksi baca pada yang kalimat berfungsi yang sebagai ditulis orang penanda lain. adanya sisipan Digunakan untuk mengapit sisipan keterangan kata pada atau kalimat kalimat penjelas dalam yang sudah suatu ada pada kalimat tanda utama. kurung lengkung. Penggunaan tanda Selanjutnya, pisah. contoh Kemerdekaan penggunaan bangsa tanda itu, kurung siku. saya yakin akan Penggunaan tercapai, bahasa dalam karya diperjuangkan ilmiah oleh harus bangsa sesuai itu dengan sendiri. kaidah bahasa Soekarno-Hatta. Indonesia. Persamaan kedua kemerdekaan proses itu RI perbedaannya diabadikan menjadi nama dibicarakan Bandar di dalam Udara bab 2. Internasional Lihat halaman 35 sampai 2010 sampai 38. Perlu 2013. dibentangkan di sini. Selanjutnya, tanda tanya. garis miring. Tanda tanya merupakan tanda baca Seperti yang kita memperkuat lihat pada kalimat gambar atau slide. integratif atau Tanda yang garis miring lazim disebut dengan biasa kalimat dipakai tanya. dalam nomor surat dan Contoh nomor penggunaan pada alamat tanda tanya. dan penandaan Kapan Hari Pendidikan masa Nasional diperingati? 1 tahun yang Monumen terbagi dalam 2 nasional tahun. mulai dibangun pada Takwim. tahun Misalnya itu contohnya di 1961. bawah. Nomor titik 7 Selanjutnya, garing PK tanda garing seru. 1973 Tanda seru merupakan tanda Jalan baca yang Keramat berfungsi 3 sebagai garing penutup 10 tahun. sekaligus Anggaran penegas bagi kalimat 1985 imperatif garing atau kalimat perintah dan juga kalimat 1986. seruan. Contoh penggunaan Tanda tanda garis seru. miring dipakai sebagai Mari kita pengganti dukung kata gerakan cinta bahasa Indonesia atau merdeka. dan setiap. Tanda Misalnya, elipsis. mahasiswa Tanda baca garing ini mahasiswi mempunyai dikirimkan fungsi lewat sebagai darat penanda adanya atau bagian laut, kalimat yang dipotong atau dihilangkan. buku, dan Tanda baca atau ini juga majalah. bisa dipakai Harganya untuk menandai bagian 25.000 yang per tidak lembar. selesai dalam Maksud naskah saya dalam suatu 25.000 naskah dialog. per lembar. Contoh penggunaan tanda elipsi. Tanda garis Dalam miring Undang-Undang dipakai untuk Dasar mengapit huruf, 1945 kata, atau disebutkan kalimat bahwa kata negara sebagai Indonesia koreksi ialah, atau pengurangan menurut atas saya, kesalahan atau seperti kelebihan bagaimana di Bu, dalam naskah asli itu yang merupakan ditulis contoh orang penggunaan lain. tanda elipsi. Misalnya, buku pengantar link Tanda petik. garing Tanda petik garing 2 merupakan tanda petik Rustik yang berfungsi karya untuk menandai Perahar dicetak pernyataan beberapa langsung kali. dalam suatu kalimat langsung atau juga Selanjutnya, pada tanda bagian peningkat. Penggunaan percakapan tanda peningkat dalam atau suatu naskah drama. apostrof menurut EYD. Contoh tidak hanya penggunaan disempurnakan, tanda petik. diantaranya Menurut pasal sebagai 31 penghilangan bagian kata. Undang-Undang Dasar Contoh, Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Perhatikan pemakaian tanda baca dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau kita sebut EYD. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Itu merupakan contoh penggunaan tanda petik. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanda tanya, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat. Selanjutnya, contoh penggunaan tanda petik tunggal. Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Ketua KONI. Tergugat yang digugat.
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan kata serta perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.